Halo semuanya, selamat menyaksikan podcast Ngopsi, ngobrolin inspirasi bersama HMPS Perbankan Syariah IAIN Kediri. Happy watching guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fenilatul Lutfiyah dari HMPS Perbankan Syariah IAIN Kediri. Jadi ketemu lagi kita di Ngopsi, ngobrolin inspirasi. Masih ingat kan dengan program Ngopsi ini? Nah, di sini kita akan mengupas tuntas mengenai inspirasi dalam mendirikan usaha, tentunya bersama narasumber yang sangat hebat dan juga inspiratif. Oke, di sini saya perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu ada Kak Irma Niawati. Beliau ini mahasiswi IAIN Kediri sekaligus owner dari Insan Corp dan produknya yaitu Insan Herbal. Nah, berhubung narasumber kita kali ini adalah mahasiswi sekaligus perintis, mungkin kita bisa meminta untuk membagi pengalamannya mulai dari merintis usaha dari awal hingga bertahan hingga saat ini. Baik, selanjutnya mari kita sapa dulu narasumber kita yang sangat cantik ini. Selamat pagi Kak Irma. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelihatan ceria sekali ya Kak ya pagi ini. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Kak ya. Sebelumnya bisa dijelaskan secara singkat mengenai produk Kakak ini gimana sih? Oke, jadi kita ngobrolnya santai aja ya. Sebenarnya saya di sini bukan inspirator karena banyak sekali mahasiswi yang bahkan jauh lebih hebat dari saya, jauh lebih menginspirasi tentunya. Namun pada saat ini kebetulan dari HMPS ya diberi kesempatan untuk berbagi cerita itu saya. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman HMPS. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai filosofi nama terlebih dahulu. Jadi nama Insan Corp itu kan ada kata insan dan corp ya. Jadi insan itu sebagaimana artinya menurut bahasa, insan itu artinya manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna ya. Dan karena ciptaan yang paling sempurna, tentu kita harus bermanfaat dong buat semuanya tentunya ya. Dan kata insan itu pun bahkan dalam Al-Quran disebutkan itu ada yang namanya surat Al-Insan. Itu di dalam Al-Quran urutan surat ke-76. Di sisi lain kata insan ini secara harfiah kan ada in dan san. Nah, in itu diambil dari singkatan nama saya, Irma Niawati. Iya. Terus san itu dari penggalan nama partner saya, Ahsani. Jadi dari situ adalah ada muncul kata insan gitu. Terus kata corp itu dari bahasa Inggris yang artinya corporation atau badan usaha atau perusahaan. Jadi dengan harapan Insan Corp ini bisa menjadi suatu perusahaan yang mampu bermanfaat untuk semua orang dan sekitarnya. Jadi begitu. Untuk produk kami bergerak di bidang olahan minuman herbal yang terdiri dari rosella, daun kelor, dan jahe. Untuk rosella kita ada rosella merah dan rosella ungu. Jadi begitu Kak. Oh iya, untuk awal mula Kakak mendapatkan ide ini tuh dari mana Kak? Kalau ide lucu ya kalau diceritain. Kan sebenarnya gini, suatu ketika saya itu kayak butuh healing gitu ya. Akhirnya saya sama partner saya itu jalan-jalan ke dataran tingginya Kabupaten Kediri, Semen. Iya, Semen. Dari sana sepanjang perjalanan itu kiri kanan itu saya melihat ada banyak warganya itu jemur tanaman rosella, rosella kering ya kalau nggak salah. Iya. Itu akhirnya saya kayak kepikiran gini, enak ya pemuda di sini mereka bisa membangun usaha, bisa berwirausaha dengan cara ngembangin produk-produk yang ada di sini gitu kan. Soalnya saya teringat kata-kata di YouTube itu gini ya, kalau anak muda mau bangun usaha itu tinggal kembangin aja apa yang ada di sekitar kita gitu. Misal ada di suatu daerah, kita ada di suatu daerah yang penghasil keripik pisang gitu ya. Jadi kita tinggal kembangin aja, kita olah, kita inovasiin jadi banyak rasa gitu kan. Itu selain kita dapat untung, mereka yang produsen keripik itu juga dapat untung dari kita gitu. Terus akhirnya dari perjalanan itu saya sampailah ke sebuah kafe dan di situ ada menu yang unik, namanya itu teh rosella. Nah, kemudian
kayak saya tertarik gitu, ini teh apa gitu ya. Walaupun sebenarnya saya tahu gitu, soalnya dulu sempat waktu tahun 2016 kalau nggak salah itu dari Kabupaten Kediri, saya salah satu perwakilannya dari kabupaten, yaitu ada kegiatan di tingkat nasional gitu di Jakarta. Itu kita suruh bawa minuman khas dari minuman ataupun makanan dari daerah masing-masing. Akhirnya pembina saya itu membawa yang namanya rosella kering. Sampai sana disajiin dalam bentuk teh rosella, dan itu caranya kita seduh. Jadi kita rebus dulu, kemudian habis itu kita saring, kita tambah air, kita tambah gula gitu. Dan itu peminatnya cukup banyak dari daerah-daerah lain gitu. Akhirnya di tempat itu saya kayak udah lama kan nggak minum, akhirnya saya cobalah itu. Saya tanya ke mbak yang tunggu itu ya, katanya gini, ini minuman khasnya orang sini mbak, ini banyak dimanfaatin sama orang sini, ini bagus loh mbak untuk kesehatan dan lain-lain gitu katanya. Saya tertarik dong, akhirnya saya pesan dan akhirnya saya pesan dan saya pesannya itu dalam gelas besar gitu kan. Itu saya pesan yang hangat, soalnya kan dataran tinggi itu kan emang identik sama dingin ya. Dan saya nikmatin, ternyata oke, rasanya emang nggak berubah gitu dari dulu ya, cuman asem gitu, cuman asemnya kan khas gitu ya, kayak asem-asemnya itu nggak sama kayak asemnya jeruk dan lain-lain. Itu kan aromanya juga khas wangi gitu kan rosella. Terus habis itu kayaknya ini pas ya buat temen nugas gitu kan. Akhirnya saya pulang, cuman anehnya waktu pulang itu saya pusing. Terus mikir, apa gara-gara minum segitu banyaknya ya gitu. Akhirnya sampai pondok saya istirahatkan, terus saya browsing, ternyata salah satu klaim dari rosella itu bisa menurunkan tekanan darah. Sedangkan saya kan penderita darah rendah ya. Akhirnya ya udah pusing gitu. Habis itu cuman anehnya kayak pencernaan itu jadi lancar. Terus untuk perempuan kayaknya pas juga, soalnya mohon maaf ya, itu kayak datang bulan itu jadi lancar gitu. Terus akhirnya kayak saya tuh kepikiran gimana caranya saya bisa berbagi manfaat ini kepada orang lain. Akhirnya ya saya melakukan riset, saya inovasikan, dan terbentuklah ide usaha ini gitu. Iya. Nah, kenapa bisa terinspirasi untuk menjualkan produk kakak ini sampai sekarang? Jadi begini, produk ini kan identik sama yang namanya celup ya, celup serumut gitu, bahkan kayak jargonnya kita. Jadi karena yang pertama tentu produk ini bahannya mudah ditemukan gitu. Kebetulan kan saya sendiri juga domisili Kabupaten Kediri. Sedangkan daerah dataran tinggi Kabupaten Kedirinya itu kan banyak melimpah tanaman rosella. Jadi kayak akses kita untuk mencari bahan baku itu banyak. Terus di sisi lain produk kita kan sebenarnya nggak hanya rosella itu ya, cuman kita kan ada daun kelor, terus jahe, dan itu dua tanaman itu kan banyak di pekarangan rumah gitu, dan itu kayak jarang juga pemanfaatannya. Akhirnya kita cobalah memanfaatkan itu, dan kami mengolahnya dalam bentuk teh celup, dalam bentuk teh kantong gitu ya. Itu sebab apa? Sebab kebiasaan orang Indonesia itu kan malas ya kayak bikin jamu gitu, mungkin karena ribet kali ya. Terus hobi orang Indonesia itu kan sibuk gitu, hobi sibuk. Di sela-sela kesibukannya kan mereka biasa minum teh. Jadi gimana caranya kita merubah kebiasaan mereka minum teh itu dengan adanya teh herbal ini gitu. Jadi mereka bisa sekaligus mengerjakan tugas, relax, enjoy, juga bisa menjaga kesehatannya. Jadi gitu, kami terinspirasi dengan mengubahnya menjadi dalam kemasan teh kotak itu, teh kantong, agar mereka itu bisa mudah dalam menyajikan gitu. Iya. Untuk awal mulanya kakak ini tuh memulainya tuh dari tahun kapan, atau dari kakak itu usia berapa nih? Untuk mulainya baru, ini kan benar-benar dirintis ya, jadi belum dikatakan sukses atau berhasil, itu masih jauh dari kata itu kan. Jadi itu kita mulai pada 1 Maulud tahun 2022, kalau nggak salah bulan Oktober. Itu tepat usia saya 21 tahun. Itu sebenarnya kayak mulai nggak kepikiran sih buat diriin itu kan. Pikirannya kita cuman gimana saya mau berbagi manfaat aja dari minuman herbal ini gitu. Itu suatu ketika
saya dimintai tolong buat jadi moderator di salah satu acara prodi. Nah, kebetulan yang jadi narasumbernya itu orang klinik UMKM. Jadi langsunglah habis acara selesai, saya chat kan, kita sharing-sharing banyak, terus saya diarahin. Ini bagus Mbak, bisa dikembangin gitu katanya. Ini saya bantu untuk buat NIB sama proses halalnya. Jadi semua itu dibantu sama beliau. Jadi saya merasa bersyukur banget, terima kasih kepada bapaknya ya. Itu dari situ semakin tumbuh semangat saya gitu. Oh berarti saya harus bisa, gimana caranya saya bisa melengkapi legalitasnya gitu. Akhirnya kita dibantu dan akhirnya ada yang namanya Insan Corp ini. Jadi begitu ceritanya. Oh iya, jadi udah berjalan hampir 1 tahun ya Kak ya? Iya, hampir 1 tahun. Dalam 1 tahun ini itu ada gak sih Kak lika-liku dari awal hingga bertahan sampai saat ini tuh yang udah Kakak laluin itu apa aja? Kalau ngomongin lika-liku tentu banyak sekali ya, sampai nggak terasa ternyata udah dilaluin gitu aja gitu. Sebenarnya banyak banget lika-likunya, dan kita itu lebih yang jadi kayak hambatan kami itu kayak kurangnya kesiapan kita gitu. Kayak dalam satu hal itu kita kurang mempertimbangkan banyak hal. Contohnya saja perihal modal. Kita kan mahasiswa lah. Kita kan mahasiswa. Jadi kayak misal butuh dana banyak gitu untuk memulai suatu usaha, sedangkan misal kita mau mencari pinjaman, mau mencari pembiayaan gitu, kita kan rata-rata mereka itu mensyaratkan harus ada yang namanya agunan, harus ada yang dijaminkan. Nah, kita mahasiswa mau menjaminkan apa gitu kan? Jadi mungkin ini bisa kali ya kalau ada fasilitator gitu dari pihak manapun yang mau membantu buat mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan, mungkin bisa dibantu. Ini saran saja, semoga ada. Mungkin kalau dari pihak kampus sendiri kan kita sudah ada mini bank ya, mungkin bisa lah bantu mahasiswa-mahasiswa buat yang mau ngajuin pembiayaan dipermudah gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi. Terus jadi selain modal, waktu itu awal mulai buka itu modal saya dari uang tabungan saya. Jadi saya jual perhiasan saya buat modal. Terus sebagian juga untuk peralatan dan mesin itu dari partner saya, dari uang tabungannya. Dan dari situ kita nekat aja, kita udah cobain banyak hal, gagal, dan dari situ ketemulah itu, dari hasil yang paling bagus itu ya saya rasa itu gitu. Soalnya kita sebenarnya juga sempet ngebandingin sama produk-produk lain. Ini kan bukan produk yang baru, yang maksudnya yang baru banget gitu ya, udah ada kan yang serupa. Akhirnya kita beli produk-produk itu, kita bandingin sama produk kita, ini kelemahannya apa, kita sempurnain di produk kita gitu. Dan akhirnya ketemulah itu pun dengan modal yang seadanya. Terus di sisi lain waktu juga, saya kan kebetulan domisilikan di pondok ya, jadi buat mobilitas tentu kayak terhambat banget. Kayak mau beli bahan baku pun kayak terhambat banget gitu. Akhirnya mau nggak mau, untung saya ada partner saya, jadi dia yang menyetok segala hal. Dan dari situ pun untuk melakukan proses produksi, saya kan hanya libur itu kira-kira 1 bulan itu hanya libur 1 kali ya, 2 hari lah gitu. Akhirnya saya minta keringanan dari pondok untuk saya membawa kendaraan sendiri. Tiap hari Minggu saya pulang buat melakukan proses produksi. Jadi saya cuma bisa produksi itu hari Minggu aja gitu, sama pas hari libur gitu. Jadi kendalanya waktu. Terus di sisi lain juga tempat juga, kan tempat kita kan mahasiswa gitu ya, jadi kayak kita belum punya rumah, sedangkan ini namanya itu industri rumah tangga gitu. Jadi masih ngandelin apapun fasilitas yang ada di rumah seadanya. Akhirnya kita memanfaatkan ruang kecil, kita desain sedemikian rupa jadi rumah produksi kami. Di situ itu salah satu bukan kelemahan sih, kayak hambatan kami. Terus di sisi lain juga proses-proses kayak pemenuhan legalitas tuh saya rasa cukup rumit dari pemerintah ya. Itu saat ini kita lagi dalam masa pemenuhan masa komitmen namanya. Itu ada PIRT. Dari situ standar-standar dari pemerintah itu tinggi banget. Kayak kita kan masih pemula gitu. Sedangkan di situ standar tentang ruangan, tentang lingkungan, tata letak dan lain-lain, bahkan sampai SDM pun tinggi gitu. Akhirnya bikin kayak
dari kami itu kayak keberatan, bukan keberatan sih, tapi lebih kayak sepertinya ini cukup jadi PR besar buat kami gitu. Dari situ akhirnya kita pun sempat sampai sekarang bahkan ini masih masa-masa pemenuhan legalitas itu, jadi kita fokusnya masih ke situ. Akhirnya dalam proses produksi pun kita jadi keteteran gitu. Di sisi lain bahan baku pada awal tahun ini itu sempat meningkat sampai 3 kali lipat. Itu benar-benar bikin kita tuh pusing ya, sampai akhirnya kita berhentiin produksi yang Rosella itu. Rosella itu benar-benar sampai akhirnya untuk terakhir kita produksi itu kita harus relain beberapa biaya dari untuk stok produk-produk lain kita masukin buat hanya untuk membeli bahan itu. Dan itu benar-benar PR banget gimana caranya kita bisa mertahanin kualitas kan. Cuman kita kendala aja sama bahan baku. Akhirnya ada kita akali pakai yang semula kita pakai kemasan pouch. Itu kan tentu butuh biaya besar ya. Cuman kebetulan waktu itu kita produksi sendiri potnya. Jadi benar-benar mandiri banget, mulai dari pot kita produksi sendiri, bahan baku kita cari sendiri, produksi semua kita lakuin sendiri berdua ya. Di situ akhirnya kita muter otak gimana caranya biar harga pokok ini nggak melunjak gitu. Akhirnya kita pakai kemasan kotak. Dan kemasan kotak itu pun kecil banget, kecil dan kayak rentan banget, kayak benar-benar kurang memenuhi standar lah sebenarnya ya. Cuman ya gimana caranya biar customer bisa tetap dapat bisa menikmati produk kita dan kita juga bisa tetap dapat income gitu saat tetap jalan. Akhirnya kita pakai kemasan kotak itu. Banyak yang komen, kenapa kok ganti ini, bagus yang dulu gitu kan tentunya. Jadi kita kayak bikin alasan lain aja gitu, ya ini inovasi kami yang terbaru gitu alasannya gitu. Terus padahal itu kan kita cuman buat tekan harga pokok aja ya gitu. Habis itu sempat juga kita ganti beberapa produk yang rusak, kami kirim ke luar kota. Itu beberapa produk rusak, bener sih nggak banyak, cuman bagi kami dengan kendala-kendala kami yang harga bahan baku naik itu bener-bener kayak ya Allah gitu. Jadi itu kita ganti, itu beberapa produk rusak, jadi kita ganti rugi lah kasarannya, nggak ganti rugi kayak ini komitmen kami gitu. Akhirnya kami ganti beberapa produk itu dan banyak juga komplain-komplain tentang ini kok bocor, ini kok gini gitu kan. Akhirnya oke, jadi itu produknya reject, kita cari solusinya apa, kita lakuin riset lagi sambil nunggu harga bahan bakunya itu turun. Dan sekedar info aja, kita sempat pengiriman paling jauh itu sampai Bali. Itu sebenarnya enggak itu sih, bukan yang suatu goals besar kami. Soalnya banyak juga para mahasiswa-mahasiswi yang tentu sudah membangun usaha dan mereka justru pengiriman jauh lebih jauh dari kami gitu ya. Mungkin sampai ekspor mungkin juga ada. Cuman itu juga harapan kami agar bisa ekspor. Jadi pengiriman kami itu paling jauh di Bali. Enggak sampai banyak sih, cuman lusinan. Terus di Batam juga ada gitu. Cuman kebanyakan itu untuk daerah Sidoarjo sama Mojokerto. Di Kediri juga ada beberapa reseller dan toko yang saya titipi itu. Itu jadi bener-bener PR banget gara-gara modal, waktu, SDM juga. SDM kan kita ngelakuin cuman berdua ya. Sedangkan produksinya itu di rumah saya. Saya kan perempuan ya. Teman saya itu laki-laki. Jadi otomatis kayak partner saya mau sering ke rumah saya itu kan sungkan gitu ya. Walaupun ya profesionalitas lah ya. Cuman kan dari situ kayak jadi PR banget. Jadi tiap ada pesanan yang banyak, itu akhirnya kita lembur, kita cicil gitu sampai pesanan itu jadi akhirnya baru kita kirim gitu. Jadi nggak bisa kalau kita menerima pesanan banyak banget, itu pasti kita butuh waktu yang cukup banyak juga begitu. Jadi itu sih lika-likunya. Banyak sekali ya kayaknya. Banyak banget. Sejauh ini dari lika-liku yang sudah kakak laluin ini, problem terbesarnya itu apa? Untuk problem terbesar mungkin pertama ya di modal itu ya. Kayak kami itu mahasiswa kan butuh ya yang namanya, semua itu butuh modal gitu. Semua butuh duit lah intinya. Dan kita mau dapat modal dari mana, sedangkan setiap mengajuin pembiayaan itu butuh yang namanya agunan gitu gak sih? Sedangkan kita mahasiswa mau ngagunin apa gitu. Mungkin itu salah satu keluhan dari mahasiswa yang mau merintis.
Di sisi lain juga pemenuhan komitmen, saya rasa ini cukup jadi PR besar untuk kami. Memang pemenuhan komitmen ini berguna banget ya buat konsumen, buat keamanan konsumen. Bahkan tepat 1 bulan yang lalu saya diundang sama Dinkes Kabupaten Kediri buat ngehadirin yang namanya penyuluhan keamanan pangan. Itu di situ kita dikasih tahu syarat-syarat kayak pemenuhan komitmen itu apa aja, mulai dari tata letak, terus proses produksi, terus kayak SDM, semua itu dijelasin di situ. Dan itu benar-benar PR banget. Itu kayak kita selama ini fokusnya cuma asal produk ini aman, terus produk ini juga kita sudah usahain sebagaimana mungkin biar bisa higienis, bisa aman sampai konsumen kan. Ternyata ada syarat-syarat yang cukup jadi PR besar untuk kami, dan itu cukup gimana ya buat kita yang mahasiswa gini kan, mana saya nggak di rumah juga. Itu jadi PR besar banget sih buat kami. Jadi itu kayak bukan hambatan sih, apa tadi namanya, kayak lika-liku terbesar. Nah, dari lika-liku dan juga problem yang sudah kakak lewatin kan pasti butuh dukungan dan juga motivasi dari orang-orang terdekat. Nah, motivasi dari diri kakak sendiri untuk bisa bertahan sampai saat ini itu apa, Kak? Kalau ditanya motivasi, tidak lain tidak bukan tentu orang tua ya, salah satu alasan kita tetap bertahan. Karena apa? Karena saya ini cucu perempuan pertama, anak pertama juga, dan mungkin bisa dikatakan pengenyam pendidikan tertinggi dalam sejarah keluarga gitu. Jadi kan PR banget gitu buat kita. Itu alasan saya. Di sisi lain juga saya ingin terus mencoba gitu, menghabiskan masa gagal saya di usia muda. Sebab apa? Setiap orang kan punya jatah gagal masing-masing ya. Tidak ada manusia yang selalu beruntung di dunia ini. Dan saya ingin menghabiskan masa gagal saya itu di usia muda ini. Agar apa? Agar tua nanti saya bisa menikmati semua hasil jerih payah saya sekarang. Sebenarnya itu alasan saya. Dan saya yakin kalau selagi kita ada kemauan, pasti ada jalan gitu. Banyak sekali juga dukungan dari teman-teman sekitar, dari orang-orang terdekat juga, yang mereka itu memberi saran. Kayak mereka juga, justru saya semangat loh kalau misal dikritik, itu saya semangat banget. Soalnya apa? Ini bisa jadi evaluasi. Oh berarti kita harus memperbaiki lagi, apa kekurangannya kita harus perbaiki lagi gitu. Kadang kalau bahkan pertama kali saya mencobakan produk saya itu kan ke teman ya, bukan ke keluarga saya, justru ke teman gitu. Mereka pun bilang, oh ini kurang gini gitu katanya. Oh, oke, berarti saya harus perbaiki lagi gitu. Habis itu saya baru pokoknya riset saya selesai kan. Saya selesai, saya baru bilang ke orang tua, saya minta restu. Kami ya, saya dan partner saya, kami minta restu ke orang tua. Dan alhamdulillah dapat dukungan, dapat doa. Cuman dengan tanda kutip kita kan tidak ingin merepotkan mereka. Otomatis kita mengupayakan apapun yang kita bisa gitu. Itu salah satu motivasi kami, salah satu motivasi saya. Dan sebenarnya saya yakin kayak teman-teman itu pun juga jauh lebih, justru mereka motivasinya jauh lebih besar daripada saya mungkin. Mereka jauh kayak potensinya pun tentu lebih besar dari saya. Cuman saya nggak mau kalah aja sama mereka. Jadi terserah, saya mau diketawain, saya mau dibilang, ih kok masih muda jualan, ih kok gini gitu, terserah. Bahkan saya pernah loh dulu kayak jualan itu satu-satu orang saya tawarin gitu kan. Pertama kali saya kayak ngejualin itu, pertama kan dari saya di sosmed dulu ya. Habis itu satu maulid itu ya, saya malamnya saya ikrarin tuh di story kan. Habis itu paginya saya langsung itu ke wisatanya di kota Kediri lah. Saya datang ke sana. Terus dari situ saya jualin satu-satu. Jadi saya bawa produk itu satu-satu ke ibu-ibunya, itu saya tawarin satu-satu gitu. Terus ada ibunya tanya gini, "Loh Mbak, ini kalau mau beli lagi di mana?" Terus saya kepikiran, oh berarti saya harus mencantumkan nama, tempat, terus kayak akun-akun gitu loh ya gitu. Terus dari situ kan masukan lagi buat saya. Terus banyak juga yang tanya, "Mbak, ini manfaatnya apa?" gitu. Dulu kan di belakangnya itu kan saya kasih manfaat ya. Ternyata itu dari pihak Dinkes itu tidak boleh ternyata dimasukin manfaat. Itu PR banget buat kita dong. Soalnya apa? Kita harus menjelaskan kalau ada manfaat di belakang ya. Kita tinggal gini, "Mbak, ini manfaatnya apa?" "Oh, itu ada di belakangnya Bu," gitu.
kalau nggak ada kan kita harus menjelaskan, oh ini masalahnya ini Bu gitu kan. Jadi itu benar-benar PR juga, kayak regulasi pemerintah itu PR banget bagi kami. Terus kita juga saya juga biasanya kayak diketawain gitu ya, ketika yang lainnya bisa mereka bisa ngopi mungkin. Bahkan dulu saya anak organisasi juga loh, sama seperti mbaknya. Dulu saya juga ikut banyak organisasi ya, dari mulai forum, terus intra, ekstra juga, itu saya ikutin semua. Dan setelah saya ingin fokus ke satu hal, saya ingin akhirnya seperiode itu saya nggak ikut lagi. Soalnya apa? Cukuplah ilmu yang saya terima di organisasi itu, dan saya ingin membentuk organisasi baru di sini begitu. Dan di situ akhirnya saya termotivasi. Oh berarti saya emang bukan saatnya lagi di sini. Saya sudah dapat ilmu, dapat pelajaran banyak di sini, dan alhamdulillah terima kasih buat teman-teman saya semua ya. Itu akhirnya saya ilmu-ilmu itu saya terapkan buat membuat organisasi ini begitu. Walaupun sekarang masih ada 2 elemen ya, ada saya dan partner saya saja begitu. Besar sekali harapan kami. Jadi itulah yang benar-benar jadi motivasi kami untuk bisa terus berkembang sampai saat ini. Iya. Kan tadi di awal sempat disinggung tentang kehalalannya gitu ya Kak ya. Mungkin Kak Irma bisa membagikan tips atau prosedur gimana sih cara mengajukan ke MUI biar produk kita itu bisa tersertifikasi halal. Itu gimana Kak? Iya. Jadi gini, sekarang kan sudah banyak ya kayak fasilitator pendamping halal. Bahkan di kampus kita itu juga sudah banyak ya teman-teman mahasiswa sudah bergabung jadi PPH. Kita bisa meminta tolong mereka dengan memenuhi beberapa syarat juga tentunya, tapi dibantu kok, kayak kita dibuatin NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Kalau dulu namanya SIUP, surat izin usaha itu. Kalau sekarang namanya NIB, jadi atas nama pribadi. Kita dibikin NIB, kemudian kita juga suruh kirim email, kalau saya dulu ya, kirim email sama KTP, kemudian keterangan tentang produk mulai dari proses pembuatan, terus bahan juga untuk memastikan kehalalannya tentu. Jadi kita bisa minta tolong langsung saja hubungi PPH terdekat. Teman-teman dari mahasiswa yang Kediri juga sudah banyak. Itu kita bisa minta tolong mereka agar jauh lebih mudah pemrosesannya gitu. Nah, kan tips-tips untuk mengajukan kehalalnya sudah. Nah, ini sekarang tips dari Kakak untuk para perintis usaha saat ini itu apa aja gitu tipsnya? Apa ya? Bukan tips sih. Kalau tips kan saya sudah melakukan gitu. Tapi ini di sini saya masih melakukan. Jadi bukan tips. Mungkin saya lebih mengajak saja. Mari kita rubah mindset kita dari yang semula konsumtif jadi produktif. Kita untuk menjadi 10 itu nggak harus 5 tambah 5 kok gitu. Jadi banyak cara-cara lain biar kita bisa menjadi sesuai goals apa yang kita inginkan. Mulai sekarang kita rubah pola pikir kita. Kita harus jadi seseorang yang lebih baik dari kita sebelumnya. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Percuma kalau kita terkungkung dalam lingkungan itu saja. Sudah waktunya kita cari dunia-dunia di luar sana yang bahkan bisa kayak menambah pengetahuan kita, ilmu-ilmu kita gitu. Justru teman-teman saya di luar sana itu kebanyakan orang-orang tua. Soalnya apa? Kayak dengan begitu kita bisa banyak mendapat cerita dan pengalaman dari mereka gitu. Kan mereka sudah pernah merasakan kan ya. Gitu. Terus pesan saya juga, mari kita kuatkan lagi niat kita. Apa cita-cita kita ke depan? Apa alasan kita bertahan sampai saat ini? Setiap kita mau jatuh, ingat apa motivasi terbesarmu gitu. Apa alasan kamu buat bisa bertahan sampai sekarang? Itu sih. Kalau ngomongin motivasi, tips gini, kadang bikin terharu juga ya gitu. Jadi kalau ngomongin tips, bukan tips, saya lebih mengajak saja. Intinya gini, setiap orang itu punya masa gagal masing-masing. Dan tidak ada di dunia ini orang yang selalu beruntung. Bahkan untuk belajar berjalan pun kita harus jatuh dulu kan baru bisa. Tidak ada yang namanya orang selalu beruntung, itu nggak ada. Jadi marilah kita habiskan jatah gagal itu di usia muda gitu. Agar apa? Agar nanti tua kita tinggal menikmatinya saja, menikmati semua jeripayahnya kita di waktu muda gitu. Pokoknya selagi kita ada kemauan,
di situ pasti ada jalan, asalkan kita mau berusaha mencari jalan itu gitu. Udah itu. Iya, sebelum saya akhiri perbincangan kita pagi ini, saya persilahkan untuk Kak Irma memberikan closing statement untuk semua pendengar dan juga penonton podcast ini. Saya persilahkan, Kak. Oke, closing statement ya. Jadi nggak banyak-banyak. Memang semua hal itu memerlukan yang namanya duit. Tapi duit ini beda. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi selagi kita punya pegangan duit itu, udah, itu kayak apapun yang jadi goals kita, apapun yang kita niatkan, insya Allah terkabul. Dan gak lupa juga kita perlu yang namanya ridho orang tua, dan tetaplah menjadi orang baik versimu sendiri. Jadi begitu, itu aja sih. Jadi itu tadi obrolan singkat kali ini mengenai inspirasi dalam memulai usaha. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irma yang sudah meluangkan waktunya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih kepada pendengar dan juga penonton podcast ini yang sudah mengikuti podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang mau cobain produk dari Insan Corp, kita ada rosella merah celup, rosella ungu celup, dan daun kelor celup. Jahe celup juga ada yang butuh kehangatan ya. Bisa dibeli secara online, ada di Shopee kami, namanya insan.corp, insan.corp. Di IG juga ada insan.corp juga. Terus kalau misal butuh tanya-tanya atau info, bisa hubungi ke WA kami, ada di 0857 0418 7824. Jadi begitu. Terima kasih. Jangan lupa follow akun kita di Instagram ampsps_IAIN Kediri. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share konten ini jika bermanfaat. Bye-bye.